asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man huwa fi 'uluhi kain wa ya man huwa fi ilmi muhit wa ya man huwa fi izzi wa izzati latif wa ya man huwa fi fa'li hamid wa ya man huwa fi dhati qadim wa ya man huwa fi majdi munir. Allahumma akrimna minka bi nuril fahm warzuq wa akhrijna min dhulumatil wahm warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innal haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ahu wa innal batila batila wa rizqna ijtinabah. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang saya hormati para guru, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ghalib yang alhamdulillah senantiasa menyertai kita, membimbing kita. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberi keberkahan. Yang saya hormati jemaah hadirin sekalian, semoga kita di sini semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau rahmat kita sudah pasti dapat. Sebab tadi kata hujan misalnya. Li'annal matar rahmatun. Karena hujan itu rahmat. Jadi bercandanya Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, aku takut rahmat Allah. Kalau ada rahmat Allah aku menghindar. Maksudnya hujan. Itu bercandanya gitu. Ya. Jadi bercandanya ulama jadi ilmu. Hari orang malah laga anak beda orang. Wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Di Barzanji ada Rasulullah wa yamzah, suka bercanda Rasulullah, tetapi wa la yaqulu illa haqqa. Bercandanya Rasul benar. Wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqa di Barzanji ada. Yang wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Jadi nyata. Jadi Rasulullah sok lalagaan. Aik lalagaan mangga teu naon. Ngan lalagaan jangan ya'dilu anil haq, jangan menyimpang dari benar. Insyaallah malam ini saya akan membacakan doa abdi mah ngaji ya. Tuh. Premen warasta. Wis lawas ya kita ketemu ya. Apa rabi pira rabi masih siji. Kalau nanya anak mau udah biasa, anak berapa biasa. Itu yang aneh dikit tuh, istri berapa gitu. Tapi jangan di depan istri, jangan. Teh Haji hadir tuh. Halo. Bercandanya Kiai Haji Nur Ali, terangnya Kiai Nur Ali itu pendiri pondok pesantren At-Taqwa di daerah mana? Bukan Tasik, di Bekasi. Ya. Sekarang masih ya At-Taqwa, banyak ininya santrinya. Itu pendirinya Kiai Nur Ali, masya Allah. Ya. Itu bercandanya beliau.
nggak ada di Al-Quran istri satu. Jangan aja gitu. Nggak ada di Al-Quran istri satu. Fankihu ma thaba lakum minan nisa masna. Kebetulan beliau ngomong begitu, isinya 4. Itu aja. Lain mana sih mulai. Kebetulan yang ngomong itu isinya, jadi nggak ada Al-Quran isi satu, nggak ada. 2 langsung. Nah, setuju tuh Haji? Setuju. Langsung. Jadi yang satu itu alternatif, ya kan? Fankihu ma thaba lakum minan nisa masna. Kalau nggak 2, wasulasa. Kalau nggak sulasa, 4, kan? Fa in lam ta'dilu fawahidah. Jadi orang-orang yang istrinya satu itu adalah orang-orang yang penakut, yang nggak bisa adil. Itu alternatif, termasuk saya. Itu. Hah? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Sudah ya? Masya Allah tadi kita sudah ngaji tauhid. Saya ngaji juga di sana ngedengerin. Mau nggak masuk ke situ takut ganggu. Insya Allah guru kita menjelaskan tentang semuanya. Ya, mudah-mudahan kita dan guru kita diberi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di lafaz Bismillah ada 3 ciri-ciri, semua kumpul di situ. Qala sahibul alfiyah bil jarri wat tanwini. Al maqsudu bil jarri bukan bil jarri bi halfil jarri, bukan. Bil jarri ay bi amilil jarri. Kalawan amil jar bil jarri wat tanwini wan nidawal kesapal kabe alfiyah. Bil jarri ay bi amilil jarri. Amilul jarri thalatha. Al jarru bil harfi, al jarru bil idhafati, al jarru bit tabaiyah. Ayat kabeh di bismillah. Bismillah bi ismi bil harfi. Ismi kepada Allah, bismillah bil idhafati. Ar-Rahmani kepada Allah bit tabaiyah, sifat. Ada semua di basmalah. Jadi kalimat basmalah yatakawwan min alamatil jarri ats-tsalatsa, mengandung ciri jar yang 3, amil jar yang 3. Jadi bil jari bi amilil jarri. Makanya saya suka ngomongin nanti bil jarri wat tanwini wan nida wa al bil jarri kalawan anane jel bi wujudil jarri au bi amilil jarri. Nah, bismillahirrahmanirrahim juga para jemaah ulah mentang-mentang Ka'bah kudu pakai basmalah. Ya. Di qaulir Rasul kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u wa fi riwayatin azzamu wa fi riwayatin abtar. Kulluha bi makna naqisul barakah. Semuanya maknanya kurang berkah. Imma azam wa imma abtar wa imma aqta. Itu riwayat hadis. Ya. Tetapi di dalam basmalah ini menyebut masalah dibagi-bagi. Ya. Ada yang menyebut basmalah haram hukumnya. Idza kana syai'u muharraman li dzatihi. Kalau emang itu perkara haram li dzatihi. Jadi haram ada 2, ada haram zati, ada haram aridi. Kalau tadi kita ngaji tauhid sama guru kita, ya ada wujud li zati, ada wujud arid, atau wujud hakiki, ada aridi. Aridi kalau bahasa Jawanya orang-orang teka anyarnya.
Tekanyar aridi Allah. Untuk yang perkara yang haram zatnya, baca basmalah haram hukumnya. Contoh seperti minum khamr, syurbul khamri haramun li dzati, maling haramun li dzati, zina haramun li dzati. Orang anak maling baca bismillahirrahmanirrahim haram baca bismillah. Ada yang makruh li dzati. Jadi ada haram li dzati, ada makruh li dzati. Kalau makruh li dzati contohnya disebut dalam kitab Bejuri Hampura ieu mah. An-nazru li farzi jaujatihi. Itu haram li dzati. Makruh li dzati. Bagaimana hukum baca basmalah? Makruh. Jadi kalau haram li dzati haram, makruh li dzati makruh. Ada haram aridi, ada makruh aridi. Kalau haram aridi contohnya makruh haram aridi contohnya al-wudu bima'in maksub, ngegosok. As-salatu bima'in maksub, salat tapi airnya boleh ngegosok, bukan maling, gosok. Salatnya sah. Ma'al haram. Haramnya haram aridi. Baca bismillahnya sunnah tetap. Jadi kalau haram aridi mah tetap masih sunnah. Bismillah. Beda dengan haram zati, kalau itu haram. Makruh aridi contohnya aklul basal, aklul petek. Karena kalau di Arab nggak ada petek. Aklul jengkol itu makruh, tapi makruh apa ya? Aridi. Apa hukum baca basmalahnya? Tetap sunnah. Jadi makruh aridi, haram aridi, baca bismillahnya yusannu tetap. Jadi kita harus sampai ke situ. Makanya masya Allah orang ngaji terus berjamaah, mudah-mudahan orang dipasang ilmunya. Seperti surat Taubah umpamanya, contoh surat Taubah yang bara'atun minallahi wa rasulih. Kadang-kadang orang haram betul. Baca surat Taubah didahului oleh basmalah. Jadi ikhtilaf ulama baina al-qaulaini. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama haram awal, makruh tengah. Haram di awal, di tengah makruh. Baca bismillah surat At-Taubah. Itu pendapat yang pertama. Ilamun maca di awal haram, maca di tengah makruh. Pendapat yang kedua, awal makruh, tengah sunnah. Itu pendapat yang kedua. Baca surat Taubah. Pendapat yang kedua, awal makruh, tengah sunnah. Seperti contohnya kan seperti yang suka kita sudah menjadi ayat zikir tuh ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu akhir surat Taubah. Ya. Kalau kita baca laqad ja'akum pakai bismillah, jatuhnya apa? Bisa makruh, bisa sunnah. Kalau di awal bisa makruh, bisa haram. Itu. Jadi ulah pencong. Ya, biasa baik. Kalau udah tahu ilmunya enak. Terus bismillah juga, baca bismillah ada yang wajib. Tadi kan haram, sunnah, yang wajib kama fis shalah. Ada yang enggak sunnah, kama fi zikril mahdi, seperti yang murni zikir. Kalimat-kalimat zikir enggak perlu pakai bismillah, itu sunnah, mubah hukumnya. Seperti kita zikir mana, zikir mahdi itu zikir yang murni seperti la ilaha illallah. Orang lagi tahlil la ilaha illallah, memeh tahlil baca bismillah. La yusan. Itu. Sebab itu zikril mahdi memang sudah diciptakan seperti itu, bidunil basmalah. Yang seterusnya bisa makruh juga al-asya atau min safasifil umur, perkara-perkara yang rendah seperti nyapu baca basmalah makruh hukumnya karena Allah bersih, yang disatuin sama yang kotor.
kudu terang sampai kita masalah basmalah. Al-basmalah wal fatihah berjamaah al-kutub al-munazzalah. Kalau disebutkan di dalam kitab tauhid memang banyak, cuma yang disebutkan 104 yang diantara disebutkan. Nabi Sis 60, Nabi Ibrahim 40, Nabi Musa 10 suhuf qabla at-Taurat. Nabi Musa sebelum dikasih Taurat dikasih 10 suhuf. 60 Nabi Sis, 30 Nabi Ibrahim, 30 suhuf. 10 Nabi Musa, 100 ditambah 4. Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Ini semuanya 104. Kulluha ma'anil kutub al-munazzalah majmu'atun fil Qur'an. Semua terhimpun dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'an majmu'atun fi suratil Fatihah. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah. Wal basmalah majmu'atun fi harfil ba. Ala makna hal isyari, dari segi isyarat di ba adanya. Jadi seluruh kitab diturunkan terhimpun di Al-Quran. Kalau ada agama Nasrani, agama Yahudi ngomong Taurat, ngomong Injil, kalau muwafiq, kalau benar, kalau la tataghayyar, harus sama dengan Al-Quran. Lianna al-kutub al-munazzalah ma'khuzah majmu'ah fil Quran. Sama di sini, cuma beda syariat saja. Beda syariat saja. Apa yang dimaksud ba? Apa maknanya yang diba? Fassarahu makna hal isyari. Di sini ada, di sini enggak ada. Apa makna dari ba itu? Kan ayat di ba kan? Di ba titik. Jadi maknanya bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Tadi ba bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Bisa babi bi itu Allah, ya, kana makana yang ada bisa ada, wabi yakunu ma yakun, dan dengan sebab aku yang akan terjadi bisa terjadi. Hadza huwa makna. Terus titik banyak apa itu, ulama sampai rajin ke situ kemananya. Titik-titik baknya itu apa? Jadi zatullah subhanahu wa ta'ala nuqtatul mawjud di dalam bak itu. Zat Allah subhanahu wa ta'ala itu nuqtatul mawjud. Nuqtah itu titik. Ya. Kita baknya nih. Zatullah, zat Allah itu sumber daripada nuqtatul mawjud, titik gitu. Al-mustamaddu fihi kullu mawjud, seluruh yang ada diambil dari Allah. Itu maknanya, makna bahasa. Jadi zatu subhanahu wa ta'ala nuqtatul mawjud al-mustamaddu ilaihi, al-mustamaddu ilaihi kullu mawjud, seluruh yang ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya, makna dari ba. Insyaallah nanti salah jeung aku ka haji ge Mas ya. Haji bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah utawi ikilah iku surat Fatihah. Hadhihi suratul Fatihah. Pernah di Jakarta ada yang ngatain ngapain nerjemahin kitab pakai bahasa Jawa. Itu yang ngatain ustad lagi. Nggak maju. Gitu kan. Moyokan gitu. Cuma bukan saya.
Saya langsung ngomong, itu yang ngomong Ustadz yang ngomong begitu bisa kualat itu terhadap Imam siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Coba perhatiin, Syekh Nawawi Al-Bantani begitu cerdas. Jadi bukan hanya sekedar menerjemahkan dengan mengatakan utawi tanpa menerangkan jadi mubtada sudah ketahuan. Namun utawi menjadi mubtada. Jadi terjemahan Syekh Nawawi itu sekaligus rumus. Kita belajar. Iku khobar. Mesti diterangkan ya khobar teguh. Dengan mengatakan iku jadi khobar. Ya kan? Qoma Zaidun wis ngadeg, dengan ngomong wis udah ketahuan fi'il apa? Fi'il madi. Zaidun sapa Zaid, sapa fa'il berarti. Untuk diterangkan, enggak bisa terangkan. Coba bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Zaid telah berdiri. Bingung kita mana fa'ilnya mana fi'il. Ya kan? Nah, inilah kecerdasan siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak hanya menerjemahkan tetapi sekaligus menjadi apa? Rumus. Diikuti sama Sunda. Sunda itu tabi'an lil Jawa. Ngikut metode Jawa Sunda itu. Ya, kan macam kita punya Jawa segala anjar Sunda. Saya awalnya Sunda para jemaah. Saya pesantren di Menes itu nggak pernah ngaji Jawa, ngaji Sunda. Alhamdulillah ari sakabeh puji lillahi eta. Lain itu kaji. Jadi saya bisa jawabnya di mana? Di sini di Al-Falahiyah. Almarhum Allah yarham nyuruh saya ngajar. Udah gitu pakai bahasa Jawa. Waduh, gimana sih bilang? Cuma di depan mertua menjaim. Itu nggak bisa ngomong bisa aja. Takut dipecat ntar. Bisa gitu. Kenapa saya nggak bisa? Rumusnya sama. Begitu. Sama rumusnya. Cuma beda bahasa doang. Sama. Ari kalau Sunda. Kalau Jawa utawi. Iya. Kalau maful kan Jawa mah ing. Kalau Sunda mah kana. Koma doroba Zaidun amrun. Geus ngagebug. Siapa Sunda? Zaidun bukan sapa Jawa mah. Saha wis ngagebug saha ki Zaid amrun kaki Umar. Ka atau kana ke Umar. Sama aja, cuma beda-beda itu rumusnya sama. Jadi saya lancarnya Jawa biwasilati mertua. Allah yarham. Wasilahnya Abi Jawa. Jadi bisa kepaksa. Gitu. Alhamdulillah sekarang di sana anak Rasani pakai Jawa ya keterusan. Ya, memang barokahan Jawa. Li'annahu huwal muassis, karena pencetus. Sunda tabi'un. Para jemaah kalau kita ngelihat histori se-Indonesia, gurunya Banten. Syekh Arsyad Al-Banjari yang di Banjar, Yasin Al-Padangi, semua murid Imam Nawawi Al-Bantani. Madura yang terkenal, Ki Khalil Bang, murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Ki Haji Hashim Asy'ari, murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu. Dan di Mesir ada karangan-karangan ulama Indonesia ada dimasukkan ke museum. Museum ini maksudnya museum apa? Ada kan Ki Arsyad atau Ki Asad kalau salah Banjari termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini kalau melihat histori sejarah keilmuan sebetulnya. Jadi kuduna anu ti Jawa ngaji ka Banten. Itu. Lamun orang Banten ngaji ka Jawa kalau melihat silsilah salah. Itu. Itu silsilah. Jadi lamun enggeus di Jawa ngaji, misalnya di Jawa ngasakeunana tabarukan kudu ke Banten. Termasuk kawetan. Mau musan babatan lewatan mesti ke Banten lah. Karena Banten itu sepuh. Gitu. Ini kalau melihat apa? History. Ya. Saya punya guru muallim Syafi'i Hazami.
di Jakarta. Beliau disebut macan fikih. Mungkin tahu kan macan fikih di Jakarta. Tadinya waktu belum ada beliau, itu Kiai Banten nganggap remeh aja sama Kiai Jakarta. Kiai Jakarta nggak bisa ngaji. Setelah ada Muallim Syafi'i Hazami, tunduk kali. Tapi itu Muallim Masya Allah, sampai dijuluki macan fikih. Macan. Ada bukunya 100 masalah agama, ada 8 jilid karangan dia. Tapi pakai bahasa Indonesia. Tapi kita baca itu seperti baca kitab, komplit keterangannya. Dan nggak dijual di toko-toko, nggak ada. Jadi kalau kata saya, banyak kiai yang minta ke saya ingin beli. Tapi itu susah. Kalau yang minta ke saya harus difotokopi. Sampai sebelum dia wafat, itu mau diangkat profesor, cuma meninggal duluan. Karangannya itu, karena karangannya itu mencakup seluruh aspek fikih. Apa waktu itu? Karena beliau ta'ziman lil Banten, dia pernah ngomong sama Abu Yada Manhur, Allahyarham juga, saya mau ngaji ke Kidimyati Cidahu. Waktu itu sama-sama macan mungkin. Ya. Ini kenapa bisa begitu? Karena ta'ziman lil Banten. Jadi ulama-ulama yang tahu sama Kiai Banten pasti. Kadang lihat Syekh Nawawi Al-Banten. NU jasadnya di Jawa, ruhnya di Banten. NU jasadnya di Jawa, ruhnya di Banten. Gitu. Tapi dua-duanya harus klop, ya kan? Ar-ruh bidunil jasad, apa namanya? Babuging. Bobongkong ya. Ruh nggak ada jasadnya, apa namanya? Uka-uka, iya kan? Ada ruhnya nggak ada apanya, jasadnya. Al jasad bidunir ruh lebih bahaya, apa namanya? Itu yang orang-orang sawah itu jasad bidunir ruh namanya. Jodoh kerana idolnya harus ada. Makiyatun iku kang bangsa Makiyah, kang bangsa Makkah. Sabu ayat bil basmalah, sabu ayatin bil basmalah, iku pitung pirang-pirang ayat kalawan basmalah. Ingkanat lamun tah ana apa basmalah, minha saking Fatihah, wasabi'atu siratal ladzina ila akhirih. Nanti yang ayat yang ketujuhnya siratal ladzina an'amta alaihim ila akhirih. Ini penting ya. Para jamaah, Al-Fatihah ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan 8 ayat, ada yang mengatakan 6 ayat, ada yang mengatakan 7 ayat. Al-masyhur 7 ayat. Yang masyhur 7 ayat. Lihat nanti Sawi. Yang masyhur 7 ayat. Nah di sini pengarang Sawi mengambil yang masyhur 7 ayat. Jadi kalau al-basmalah termasuk al-Fatihah, kalau basmalah termasuk al-Fatihah, sebab kita sudah ngaji kemarin, basmalah Imam Syafi'i jama'atun minas sahabah wa jama'atun minal ulama. Kalau basmalah ayat dari Fatihah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Auza'i, basmalah laisat ayatan minal Fatihah, bukan ayat dari Fatihah. Gitu. Makanya ini pengarang pendapat Imam Syafi'i, kolaborasi ta'ziman. Imam Syafi'i diambil, Imam Malik, Imam Hanafi diambil. Orang kadang-kadang tidak paham ikhtilaf berjamaah, nggak paham ikhtilaf. Imam Syafi'i wa fi riwayatin sholat subuh di masjid di daerah Imam Abi Hanifah. Sholat subuh enggak pakai kunut.
Enggak pakai kunut. Ta'ziman li Abi Hanifah, karena mengagungkan Imam Abi Hanifah, padahal orangnya udah apa? Udah nggak ada. Ya. Sebab Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i tidak ketemu sama Imam Hanifah. Imam Malik muridnya Imam Abi Hanifah. Tapi Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Hanbal murid Imam Syafi'i, nyambung kita murid guru kabeh. Imam Syafi'i sekalipun tidak ketemu sama Imam Abu Hanifah, tapi berguru kepada muridnya Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Syafi'i mau komplit. Ya. Yeah. Nah, dan Imam Syafi'i kunut subuh dipakai, kunut Ramadan dipakai, al-muwazanah baina mazhabi Imam Abi Hanifah wa mazhabi Malik. Imam Abi Hanifah subuh, Imam Malik witir Ramadan. Imam Syafi'i dua-duanya dipakai. Muwazanah, kolaborasi. Indahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sholat di tempat Imam Hanifah biduni kutub, biduni kunutin, ta'ziman li Imam Abi Hanifah. Begitu. Nah, kata Sawi, kalau basmalah termasuk Al-Fatihah, ngitung 7 ayatnya dari bismillah sampai syirat. Itu guys, 7 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan waqaf di 'alaihim. Siratal ladzina an'amta, jangan langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya kalau kita ngaji qiraat eureum di 'alaihim balik di timamehna gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Gitu ada begitu kan? Apa maksudnya? Kudunya hadza i'tibar bi anna suratul Fatihah 7 ayat, maksudnya begitu. Tapi lamun dirinya waqaf langsung terus. Nih kita baca nih. Wa in lam takun minha, lan lamun tah orana apa basmalah minha ikut tetap saking Fatihah. Kalau basmalah tidak termasuk Fatihah, ya seperti pendapat siapa tadi? Imam Abi Hanifah, Imam Malik nggak pakai basmalah, bukan bagian daripada. Yang ngitung 7-nya bagaimana? Pasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Maka ayat yang kedua ghairil maghdubi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, waqaf di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim yang ketujuh itu. Paham enggak? Siapa enggak pakai apa? Nggak pakai basmalah, tetap hitungnya 7 juga. Menggunakan pendapat 7, tapi yang masuk tadi 7 ayat. Ya, paham orang? Bisa dipahami kan ya? Gitu, masuk 7 ayat. Ya, gitu kita harus tahu wakafnya di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, di situ wakafnya. Kalau yang nggak pakai basmalah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Di situ 7 ayatnya. Kalau pakai basmalah, ngitung tuh ya dari mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tahu tekuas napasna. Eureun teh baik dari awal. Gitu. Hadza kama qala al-qiraat. Itu. Ahli qiraat nyambung jeung ahli nahwu. Lamun kita bisa nahu ngaji qiraat moal nyambung. Ahli qiraat ahli nahwu. Itu teh haji. Nah, sekarang kalau pakai basmalah waqaf di situ. Siratal ladzina pakai basmalah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, waqaf di situ. Berarti Al-Fatihah berapa? 8 berarti. Kan gitu. Enggak pakai basmalah, enggak waqaf. Berarti Al-Fatihah berapa? 6. Ada pendapatnya? Ada. Cuma yang masyhur berapa? 7. Yang masyhur Al-Fatihah 7. Di sini ada disebut pada itu sab'ul masani, 7 daripada 2. Kok bisa masani masih 2? Sebab Al-Fatihah turun 2 kali. Ya, Al-Fatihah turun 2 kali. Ini sini ada marratan bil Madinah wa marratan bi Makkah ina fardhus shalah.
Sebagian surat diturunkan di di Makkah ketika diwajibkan salat. Sebagian surat Al-Fatihah diturunkan di Madaniyah. Hina huwilatil qiblah, ketika kiblat itu dipindahkan. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu, lan den kira-kira ing dalam awal surat Al-Fatihah apa lafaz qulu. Jadi kalau kita baca sebenarnya takdirin qulu. Gitu. Apa maksudnya? Apa maksudnya qul nih? Liyakun ma qabla iyyaka na'budu, derponyentah anak apa barang ing dalam sedurunge lafaz iyyaka na'budu munasiban iku kang munasabah lahu kadwe ma bikauniha kalawan anane Al-Fatihah min maqul ibad, iku tetap saking ucapan hamba supaya nyambung. Kalau dibaca qulu nanti nyambung kepada iyyaka na'budu, coba khotob semuanya, begitu maksudnya. Jadi Al-Fatihah berarti maqulul ibad, ucapan hamba. Dari mulai alhamdulillah terus sampai shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hada maqul ibad supaya munasib, supaya munasabah. Ulama qaddaru qabla al-Fatihah apa? Qul. Hada huwa kama qala al-mufassir. Wah, sebentar lagi nih. Orang saya cukup labanya. Kita sampai jam 11 aja. Kalau sampai jam 11 kasihan. Kemalaman nanti. Terutama yang jauh-jauh ya. Dipatokan sampai komitmen sampai jam 11. Selesai enggak selesai harus saya ya. Ya, kasihan yang jauh masalahnya. Alhamdulillah utai sadaya puji utawi jenis puji utawi puji kang papat. Alif lamnya bisa alif lam istidrak, bisa alif lamnya bisa lil jinsi, bisa lil ahdi dzihni. Ya. Bisa lil istidrak, bisa lil jinsi, bisa lil ahdi dzihni. Kemarin sudah dibahas. Al singkatnya cuma dua doang. Cuma dua doang alma. Imma lil apa? Lil zaidah wa imma lil mu'arrafah. Bisa ziyadah, bisa mu'arraf, li ta'rif. Mu'arrafah nanti kebagi lagi. Ada jinsiyah, ada ahdiyah. Jinsiyah kebagi lagi. Lil ahdi zihni, jinsiyah istighraqul jinsi, istighraqu khasaisil afrad, lil ma'iyah. Ahdiyah kebagi lagi. Ahdi zihni, ahdi hudur, ahdi zikri. Selain itu zaidah. Jadi bisa tiga, bisa listiqraq, bisa serah kita. Lillah juga lamnya bisa tiga, bisa lil ikhtisas, bisa lil istihqaq, bisa lil milki. Hadza kama qala al-mufassir wa kama qala al-imam al-Baijuri. Kalau ada di sini tinggal dipesek aja. Nanti dipesek di rumah. Ya Rol, pesek Rol di rumah. Nih. Bener enggak? Alhamdulillah para jamaah, namanya ibtidah hakiki. Kalau bismillah, alhamdulillah ibtidah idhofi. Kalau basmalah namanya ibtidah hakiki. Ada ibtidah hakiki, ada ibtidah idhofi. Kalau ibtidah hakiki apa maksudnya? Ma tuqaddima amamal maqsudi bila sabqin. Sesuatu yang didahulukan dan tidak ada yang mendahului. Itu namanya ibtidah hakiki. Contohnya apa? Basmalah. Kalau nulis bismillahirrahmanirrahim enggak ada sebelum basmalah. Ada ibtidah idhofi. Kalau itu lebih ma tuqaddima amamal maqsud bisa bukti
au ghairi sabqin, bisabqin au ghairi sabqin, baik didahului atau tidak didahului. Seperti alhamdulillah. Ketika kita ngomong alhamdulillah pertama kali, tapi sebelum alhamdulillah ada apa? Basmalah. Nah, alhamdulillah namanya ibtidah apa? Hakiki. Basmalah namanya ibtidah. Alhamdulillah namanya ibtidah apa? Idhafi. Basmalah namanya ibtidah. Supaya kita paham apa sih supaya ibtidaan hakikin, ibtidah idhafian itu. Alhamdulillah. Ini kalimat alhamdulillah berjamaah. Afdhalul mahamidi, afdhalul mahamidi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Jadi tahmid yang paling bagus itu lafaznya. Tahmid yang paling bagus afdhalul mahamidi, lafaz alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Itu yang paling. Tapi kenapa pengarang-pengarang kitab enggak suka pakai begitu? Langsung aja alhamdulillah, enggak alhamdulillah hamdan yuwafi, enggak pakai begitu. Lil ikhtisar. Karena mau untuk ringkas. Kalau pakai itu terlalu banyak gitu maksudnya. Lil ikhtisar. Ada nanti salawat. Salawat juga sama posisinya. Kalau bisa salawat kan ini sudah dipraktekkan oleh ulama kita. Bismillah duluan, alhamdulillah duluan, salawat juga duluan. Siapa Rasul? Mana dalilnya? Kata Rasulullah, la taj'aluni kaqadahir raqib. La tuakhiruni fi dzikri, kata Rasulullah. Jangan engkau akhirkan namaku di dalam menyebut. Kalau di kita kan kalau berdoa alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim, ya itu sesuai. Jadi yang diterapkan oleh ulama kita, masya Allah, udah ada dalilnya semuanya. Rasulullah ngomong gitu, la taj'aluni kaqadahir raqibi. Qadah itu artinya minuman, cangkir. Biasanya orang kalau pengendara, raqib itu pengendara. Kalau mau minum sudah taruh di belakang. Jangan engkau taruh, maksudnya jangan engkau taruh namaku di belakang, di ujung, seperti naruhnya pengendara naruh minum di belakang. Akhir duluin sunnah baca salawat sebelum berdoa. Tahmid ya yang paling tadi ya. Allahumma shalli wa sallim ala, biasalah. Alhamdulillahi jumlatun khabariyatun qusida biha thana'u ala Allah bimadmuniha. Lafaz alhamdulillah jumlatun khabariyah kama pata'arafna. Kita sudah tahu di balaghah. Jumlah ada dua, jumlah insya'iyah, ada jumlah khabariyah. Ada kalam insya'iyah, ada kalam khabari. Itu sudah di balaghah ada. Kalam insya'i, kalam yang ma ihtamala ma la yahtamilu sidqa wal kadhiba, itu insya'. Kalau khabar ma yahtamilu sidqa wal kadhiba. Insya ada 5, termasuk amr insya, istifham insya, nida insya, masuk insya, amr, istifham, nida insya. Amr macam-macam, orang amr fi'il amr. Amr macam-macam. Bisa fi'il amr, bisa fi'il amr, bisa isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Amr bisa isim fi'il amr, bisa masdar yanubu manabal amri. Fi'il amr itu yadullu al amr. Seperti contoh dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, kayak gitu. Lawan orang jangan faham amr, ihsanan disangkanya bukan amr. Ahsin ihsana. Jadi ihsanan masdar yanubu manaba fi'lil amr.
Jumlah khobariyah tapi kusida biasana. Jumlahnya khobariyah kusida dan maksud biar kawan jumlah khobariyah al-thana'u apa muji ingatasi Allah bimadmuniha kalawan isinya jumlahnya khobariyah tapi isinya sana insya'iyah. Dengan kata lain khobariyatun lafzon insya'iyatun maknan. Dari segi lafaznya kalam khobari, dari segi maknanya insya'i li'annahu du'a memuji. Alhamdulillah memuji Allah insya asal itu insya. Jadi bahasa balaghahnya khobariyatun lafzon insya'iyatun maknan ya. Dari segi khobar, jadi perintah itu muji itu enggak mesti pakai kata-kata muji gitu, enggak mesti ya, perintah juga mesti pakai kata-kata perintah. Bisa isinya khobar tapi kata-katanya khobar tapi isinya perintah. Itu diperdalam nanti dalam ilmu balaghah. Itu dulu pernah kejadian seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'din. Ulama berdalil bahwasanya lelaki wanita tidak bisa di depan, enggak bisa dijadikan pemimpin. Dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau hadisnya lai yufliha qaumun walau amarohum imra'ah walau amarohum walau itu la yufliha qaumun walau amrohum walau itu la yufliha qaumun tidak akan berbahagia satu kaum walau amrohum kaum yang menyerahkan urusannya imra'atan ingwadon tidak akan bagus satu pemerintahan kalau urusnya diserahkan sama siapa? Wanita. Itu hadisnya itu. La yubliya qaumun walau itu walla yuwalli tauliyatan menyerahkan walau kang pada nyerahaken ieu kaum amrohum ing perkara kaum imratan ing wadon termasuk suami yang paling jelek, suami yang diatur oleh istrinya. Ada hadis Rasulullah ada. Hancur belam secelok wae mah. Cocok tuh kali. Ya. Kata Rasulullah, perempuan itu nakisul akli. Akalnya setengah. Setengah lagi kemana? Wa nakisud dini. Agamanya juga setengah, kurang maksudnya. Dari tanya Rasul, ya Rasulullah, dari mana itu perempuan akal setengah? Li'anna syahadatar rajul li'anna syahadatal mar'ah nisfu syahadatir rajul. Karena bersaksinya perempuan setengah laki-laki. Jadi kalau laki-laki bersaksi cukup satu, perempuan harus dua. Paham nggak? Dari situ kurang akal. Makanya suami debat dengan istri nggak akan kalah, nggak akan menang kita, pasti kalah. Sebab kita mah full akal, dia mah akal ditambah apa? Ditambah perasaan. Mau menang tambah satu istri, seimbang jadi. Betul nggak? Betul. Itu mengarang-arang aja kan logik, betul kan? Gitu. Tapi ada perempuan di sana jangan ini jangan menghukum dari mana sih ya? Setuju juga Bu Haji? Cakep. Kata istri saya begini, emang mau kawin lagi gitu? Ya, apa jawaban saya? Ya, saya mah kamu nyari sendiri. Kalau mau ngawin cariin aja. Gitu. Supaya jangan marah maksudnya. Jadi perempuan mah nggak bisa dilawan. Sebab dilawan, mungkin nakisul naon.
Asli nggak akan menang kita perempuan. Kita mah serius pakai akal, dia mah setengah akalnya, setengah lagi pakai apa? Perasaan. Makanya kalah. Kita mah baru ngomong sekali, dia mau berapa? 20 kali. Gitu. Mau menang. Ya, makanya kata Rasulullah, perempuan mah diusap aja. Ya. Itulah. Kalau diikutin nggak akan menang kita. Ujungnya kiamat. Kasih ya. Teruskan baik memang. Kalau nakisuddin ini dari mana? Kurang agama. Kata Rasulullah, li'annal mar'ah tahidu fi kulli syahrin. Head. Ya kan? Ayah awan itu head ayah. Ada enggak? Ada. Siti siapa? Siti siapa? Siti Siti Fatimah. Kenapa Siti Fatimah nggak head? Limadza la tahid? Karena Allah senang ngelihat ibadahnya. Nah, senang nampak ibadah. Nah, makanya tadi berehat. Gitu. Ya. Yeah. Jadi lamun lalaki ibadahnya kurang, mending head berarti. Mending head. Nah, ini cerita nih. Ya, kata ini Allah yarham, mudah-mudahan dihampura. Saya ngomong ini cerita tapi cerita tentang keilmuan. Orang sudah nggak ada semua. Pernah dengar Nur Kiai Haji Nurholis Majid nggak? Ya, kata Kiai Nurholis Majid, Haji. Itu kan ayatnya bukan ayat perintah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu bukan ayat perintah, kalamnya kalam khabari gitu. Kalam apa? Kalam khabari, bukan kalam insya'i, bukan perintah. Saya ajukan ke Muallim Syafi'i Hasan. Ya, saya nanya, Muallim, kata anu begini-begini, apa kata Muallim? Oh begitu. Khabariyatun lafzun insya'iyatun makna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dari perkataannya khabari, tapi isinya perintah. Khabariyat, ingat aja itu. Kata Muallim jawab, oh berarti dia belum tahu itu. Gitu, kata Muallim tuh bukan kata saya. Khabariyatun lafzun insya'iyatun maknan. Kata-katanya khabari, tapi isinya aja, isinya apa? Perintah. Mual bener lamun hiji komunitas dipimpinku awewe. Kita sebab awewe bersandar. Yeah. Makanya jadi laki-laki harus gagah. Ya, kamu lah ya. Harus gagah. Laki-laki mah. Tanda. Min annahu ta'ala, saking satuhune Allah ta'ala malikun tuh. Kalau Allah malikun bisa ketahuan tuh lamnya lil apa? Lil milki, nyambung. Li jamil hamdi, memiliki sakadue sakabeh pujian. Kalau sakabeh pujian berarti istighraq seluruh. Yeah. Minal khalqi, saking makhluk. Berarti li jamil hamdi imma lil jinsi wa imma lil istighraq. Yeah. Kalau istighraq seluruh, menghabiskan semuanya, nggak ada satupun pujian. Aw mustahiqun, berarti lamnya lil istihqaq. Nyambung baca gitu loh di sini nama. Aw mustahiq lil istihqaq berarti. Malikun li jamil hamdi lil istighraq berarti. Jadi lamnya alif lamnya bisa apa? Bisa lil istighraq, lil jinsi, bisa lil istihqaq. Kalau malikun lamnya itu mah. Kalau yang ini alif lamnya. Apa maksud mustahikun? Li ayyahmaduhu, darpun yentah muji makhluk hu ing siapa? Ing Allah. Ya Allah berhak untuk dipuji. Yang lain tidak ada yang, yang berhak.
Wallahu lan utawi lafad Allah. Jangan wallahu lan utawi Allah, jangan. Ya, wallahu utawi lafad Allah, lafzul jalalah alamun iku alami. Alal ma'budi ingatase kang den sembah bihaqqin kalawan sabene. Jadi lafad Allah lafzul jalalah alamun alal ma'budi bihaqqin. Alami apa? Lihat di sawinya ada di situ. Alami syakhs murtajal jamid. Berarti orang kudu belajar alami syakhs naon. Ismun yu'ayyi. Alami syakhs di dalam alfiyah disebut paling pertama. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Alamuhu ka Ja'farin. Hadha huwa al-maqsud bi alami syakhsin. Ismun yu'ayyin. Jadi definisi ma huwa alamu syakhs. Alamu syakhsi ismun yu'ayyinul musamma mutlaq. Apa pengertian mutlak? Biduni qaidin. Alami ciri makrifat. Ciri makrifat ada 6. Di antara isim mausul, isim isyarah, isim dhamir, itu ciri makrifat semuanya. Kita sudah ngaji di Mukhtasar Gaya. Ini makrifat. Cuma makrifat yang tanpa pembantu isim alam. Hadza huwa yang dimaksud dengan mutlak biduni qaidin. Isim dhamir makrifat dibantu biqaidit takallum wal khitab wal ghibah. Isim mausul jadi makrifat dibantu oleh sillah dan ain. Yeah. Apalagi isim isyarah dibantu oleh isyarah. Alif lam dibantu oleh al. Isim alami alami enggak dibantu. Wala bihadza wa hadza. Makanya Ibnu Malik mengatakan mutlaqah ay bidunil quyud, tanpa ada ikatan-ikatan seperti makrifat yang lain. Ini di antara kelebihan apa? Oh, alami, alamuhu. Nanti alamu contohnya itu mah. Nggih. Hadza huwa alamus syakhs. Ismun yu'ayyinul musamma itu definisi alamus syakhs. Nanti alami dibagi dua, ada alami syakhs, ada alami jenis. Alami jenisnya bukan sitter, bait paling akhir. Ya. Wawadu'ul aznasa apa? Wawadu'u li bahdil adnasi ulib alam. Ya, itu alami jenis. Di akhir ditaruhnya, nggak langsung di situ. Ya. Ya ngaji mah gampang, lebih gampang dia hese. Udah syakhs murtajal lagi. Nanti murtajal kan ada dibagi dua lagi. Ada mankul, ada murtajal. Ya. Kalau mankul sebelum jadi alami apa? Masabaqa istimalahu ba'dal alamiyah itu mankul. Sebelum jadi alami dia sudah digunakan seperti isim fa'il umpamanya. Ya. Punten guru kita ismuhu siapa? Kiai Haji Ghalib. Ghalib itu isim apa? Isim fa'il. Sebelum menjadi nama sudah digunakan apa? Isim fa'il. Ghalib. Isim sifat maksudnya. Isim maf'ul. Ada lagi isim maf'ul, macam contoh isim maf'ul. Mansur. Sebelum jadi nama Mansur, Mang Mansur, kan? Sudah digunakan. Apa itu? Isim maf'ul. Murtajal ma lam yasbiq istimaluhu ba'da lam, yang tidak didahului oleh digunakan. Jadi enggak, sebelumnya enggak digunakan alam. Nah, itu murtajal nanti, ya. Udah paham semualah di Alfiyah ada, insyaallah. Ya, jam 11 ya. Oke, sama seperempat ya, sedikit lagi ya. Lagi, ya. Enak. Ada satu lagi nih, nantinya. Rabbil alamina. Rabbil alamina, Rabbi maknanya maliki, kang memiliki alam kabeh.
Iga luas sih bahasanya ya. Satu sih kita bahas, kita perhatiin supaya kita paham semua. Robbi asalnya robibun jemaah. Asalnya robibun isim fa'il. Huzifatil alif takhfifan, dibuang alifnya kena meringankan. Kalau dibuang alif jadi gimana? Dibuang alif jadi gimana? Kan robibun asalnya, dibuang alifnya jadi gimana? Robibun. Summa udghimatil ba fil ba. Didghamin ba-nya jadi gimana? Robbun. Asalnya isim fa'il. Robibun huzifatil alif takhfifan summa udghimatil ba fil ba pasoro robbun. Yang robi ya Pak Jemaah ini yang disebut dalam kitab Bejuri. Mana buku saya tadi? Tas saya. Oh iya, punten. Karena ini sering digunakan ya tentang makna rob. Copot ya. Sini. Ini di dalam hadis ada Pak Jemaah, rob ini karena sering digunakan murabbi kan ya, murabbi ruhi ya. Ini di dalam Sahih Muslim, silakan yang punya buku tadi mukaddimahnya ada. Di dalam Sahih Muslim aja hadis mengatakan la yakul ahadukum rabbi. Ke orang. Jadi kalimat rabbi itu khusus ke Allah. Makanya saya baca ini. Disebut la yakul ahadukum rabbi, janganlah salah satu dari kalian mengatakan rabbi ke orang maksudnya. Jadi kalau rabbi ke siapa? Ke Allah. Bal sayyidi wa maulaya. Sayyidi aja kalau nggak maulaya. Jangan menggunakan kata apa? Rabbi. Ya, ini hadisnya hadis Sahih Muslim. La yakul ahadukum ala ghairillahi ta'ala rabbi bal sayyidi wa maulaya. Tuh. Makanya kalau kita sudah tahu ya nak. Sekalipun ini suul adab aja lah. Banyak udah. Makanya saya sebutin nih. La yakul ahadukum rabbi bal sayyidi, segitu aja hadisnya. La yakul ahadukum rabbi bal sayyidi wa maulaya. Sayyidi itu tuanku, maulaya juga sama tuanku. Jangan ngomong-ngomong robbi ke orang mah. Pakainya apa tadi? Sayyidi ke orang mah. Disarahin nih sama Imam Bejuri syarahnya. Saya kalau nyarahin hadis begini-begini Pak Jamaah. Kita nyarahin hadis, lihat ulama cara nyarahinnya. Enak. Nyarahin hadis, lihat ulama caranya. Bingga ngeunah orang ente sieun amun nyalah diserahin sama Imam Bejuri, la yakul ahadukum ala ghairillahi ta'ala rabbi bal sayyid. La yakul ahadukum, janganlah salah satu dari kalian mengatakan kepada selain Allah rabbi bal sayyidi wa maulaya. Maulaya sholli maulaya ke Rasul tuh. Atau sayyidi, kalau ke orang mah nggak apa-apa, sayyid. Murabbi, makanya saya baca ini. Hadza inda al-Imam al-Bajuri, di hadis kan. Murabbi atau murabbi sama nggak? Sama aja. Murabbi mustaqun min rabb, simpail. Sama aja. Murabbi, robbi, banyak aja orang gitu. Kita hati-hati aja. Gitu. Ya hadisnya gimana? La yakul ahadukum
Rabbi bal sayyidi wa maulaya. Hadis ini adanya di Sahih Muslim. Gitu ya. Oh, sengke jek orang itu kayak doib di bae deh. Ya Imam Muslim. Ashahul kalam ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Perkataan yang paling sahih setelah Al-Quran Sahihul Bukhari. Habis Sahih Bukhari siapa? Muslim derajatnya. Hadza indana wa laysa indahum. Menurut kita, kalau mereka mah bukan. Albani dia mah. Nih, yang ini jangan ini masukin. Oh, dia. Kira entar Albani. Udah ada sukun sama. Rabbi al-alamina. Rabbi alam. Ay maliki, ini Rabbi ke alamin. Ya. Rabbi ke alamin namanya idofat lafziyah. Idofat ada dua Pak Jemaah, ada idofat lafziyah, ada idofat ma'nawiyah. Gampang aja. Kalau idofat lafziyah, idofat sifat. Ila ma yu'malu bihi. Idofat isim fa'il, idofat isim maf'ul. Itu idofat lafziyah artinya. Dia tidak mengandung ma'rifat dan nakir. Tapi kalau idofat ma'nawiyah, kenapa disebut idofat ma'nawiyah? Li'annahu yufidu ma'nal ma'rifah. Idofat isim nakirah kepada ma'rifah, ya, atau isim nakirah kepada isim nakirah. Isim nakirah kepada ma'rifah yufidu ta'rif. Kalau isim nakirah kepada nakirah yufidu taksis. Namanya idofat ma'nawiyah. Kalau idofat lafziyah, idofat isim maf'ul, isim fa'il, masdar kepada yang diamalkannya. Makanya kalau idofat lafziyah kesananya imma fa'ilan wa imma maf'ulan. Rabbil alamina, maliki yaumiddin. Maliki isim fa'il berarti idofat lafziyah. Nanti setelah maliki jadi fa'il dan maf'ul. Ya, gitu. Rabbi kang mangerani Allah al-alamina, kang memiliki Allah ing alam kabeh, begitu. Kalau mau pakai itu. Jadi nanti alamina apa namanya? Majrurun lafzon mansubun mahallan. Secara lafaznya dijarkan, secara mahalnya dinasabkan, li'annahu maf'ulun min rabbi. Maliki juga sama, maliki yaumiddin. Maliki ke yaumi idofat lafziyah. Yaumi nanti ya, jadi maf'ul dari malik. Mana failnya? Disimpan. Disimpan failnya. Allah. Rabbil alamina kang memiliki alam kabeh. Aduh. Udah ini nih, kayaknya Rabbil alamin antar aja nih ya. Wah, hari kamari mah, aja semangat. Mau berhenti juga entar aja. Oh, sekarang mulai lagi nih. Apa kena hujan? Oh, saya. Taib. Rabbil alamin nanti kita sambung ya. Kena daripada kita deg-degan ngebahasnya. Uduk sudah siap tuh. Ayo. Nah, para jamaah, khususnya guru saya, guru kita semua, apabila ada khilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya saya pribadi, ya, diberi ilmu manfaat dan yang berkah oleh Allah Taala. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.